Ini kita akan membahas mengenai how to develop and train your sales team effectively ya, biar tidak membuang waktu. Kita persilakan coach kita, Coach Alfa Maulana. Silakan coach. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Bagi yang baru ikut kelas saya, nggak masalah, nggak apa-apa, ikuti aja follow through-nya. Dan kita hari ini akan membahas hal yang paling krusial, hal yang paling penting, yaitu bagaimana mendevelop dan mentraining tim sales kita. Dua kegiatan yang biasanya kita lempar ke bagian HR. Ya, yang biasanya dan umumnya itu merupakan job desk dari HR. Kita berpikir sebagai sales leader bahwa tanggung jawab melakukan pengembangan dan pelatihan. Beda ya, antara pengembangan dan pelatihan beda nih ya. Pengembangan pelatihan itu adalah ada di KPI-nya HR, ya. Nah, hari ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, justru sebelum melakukan pengembangan dan pelatihan apa yang diperlukan oleh masing-masing sales team kita, sales people kita, atau salesperson kita, di saat yang mana dan seberapa pentingkah kegiatan itu atau ilmu itu akan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prosesnya. Nah, saya akan bahaskan terkait dengan proses. Karena semua yang hadir adalah saya yakin adalah sebagai leaders, maka saya mau menancapkan lagi bahwa seberapa penting melakukan development dan training. Karena dari biasanya pengalaman saya, semua kegiatan dan aktivitas sales ya di lapangan yang paling sering mendapatkan waktu sisa atau hampir tidak pernah mendapatkan waktu khusus adalah pelatihan. Ya, itu udah lumrah lah, itu sudah rahasia umum lah. Kalau teman-teman Bapak Ibu lihat juga boleh Anda ingat-ingat lagi, kapan saya dikirim oleh perusahaan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan diri saya. Ya, karena kenapa? Banyak sekali paradigma yang salah ketika membicarakan pengembangan. Ya, ada beberapa leader saya mengatakan bahwa udah capek-capek dilatih, udah capek-capek dikembangkan, biayanya juga ada, memakan waktu juga cukup lama juga, cukup berat. Nanti pas udah pinter dia keluar. Ya, pas udah pinter dia keluar. Atau yang kedua, pelatihan seperti apa yang dibutuhkan? Umumnya kebanyakan orang berpikir bahwa kalau sales tidak sampai target karena permasalahannya di motivasi. Ya, maka seringkali yang diundang adalah motivator. Oke, yang diundang adalah motivator. Ini yang seringkali terjadi dan seringkali orang suka salah apa ya? Kalau saya bilang salah memahami bahwa kalau tidak capai target, kalau tidak dapat memenuhi persyaratan target atau achievement, masalahnya di motivasi. Padahal di samping motivasi itu ada juga yang namanya skill. Oke, saya langsung mulai saja. Pertama yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman, karena sesinya singkat sekali hanya 2 jam, ya, maka gunakan secara optimal, ya, gunakan secara optimal. Karena ini waktunya untuk Anda, ya, waktunya untuk Anda. Kita mulai sekarang. Yang pertama kali ketika melihat judul dari tema atau judul dari kegiatan kita ini, ada satu kata yang sangat menarik, yaitu efektif. Seringkali kita mendapatkan atau menggunakan kata-kata efektif. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah kita tahu apa makna dan pemahamannya itu efektif? Kenapa sih kalau orang sukses, orang kaya itu dikaitkan dengan efektif? Contoh ya, contoh salah satu buku yang sangat ngetop sekali ya, puluhan tahun bestseller, yaitu Seven Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan orang yang sukses. 7 kebiasaan efektif orang yang sukses. Jadi banyak sekali buku-buku itu menggunakan lebih banyak ke arah kata-kata efektif. Ini harusnya menjadi pertanyaan kita. Kenapa orang sukses itu harus efektif? Atau orang sukses itu paduannya adalah alat ukurnya adalah seberapa efektif mereka. Kalau mereka sudah cukup efektif, maka mereka sukses. Orang kaya juga efektif, ya. Orang pintar juga efektif. Pertanyaan saya adalah, apakah
efisien itu tidak dapat dijadikan sebuah standar untuk orang sukses dan kaya. Nah, ini yang seringkali kita menjadi pertanyaan. Apa sebenarnya makna dan arti dari kata efektif? Ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Yang saya bisa paparkan, jika ada yang sudah memahami terkait dengan makna kata efektif, silakan ketik di kolom chat, nanti saya akan bacakan ya. Tapi saya akan jelaskan. Efektif itu adalah dari sekian banyak waktu kerja kita. Contoh ya. Contoh satu hari itu jam kerja kita adalah 8 jam. Satu hari 8 jam ya, satu hari 8 jam. Kita coba lihat di sini, saya mau coba katakan kepada Anda, kalau satu hari 8 jam ya, kita lihat ya, satu hari itu 8 jam kerja, kalau satu hari itu ada 8 jam kerja, ya, satu hari itu ada 8 jam kerja, itu 8 jam. Pertanyaan saya adalah, dari 8 jam kerja tersebut, berapa banyak aktivitas yang Anda lakukan? Satu hari, 8 jam kerja, berapa banyak aktivitas tim dan aktivitas kita sendiri yang kita lakukan selama 8 jam. Selama 8 jam kerja. Selama 8 jam kerja ya. Ini mengatakan bahwa berapa banyak aktivitas. Ya, jadi kalau misalnya ini saya kasih satu dart game ya yang ada lingkaran-lingkaran, dan ini kita buat anak panah yang kita biasanya ada dartnya dan kita lempar kepada bullseye di tengahnya ini. Berapa banyak anak panah atau berapa banyak darts ya, berapa banyak darts yang kita lempar untuk mendapatkan satu darts yang tepat bullseye di tengah. Saya ulang ya. Membicarakan mau membahas terkait dengan efektif dan efisien, penjelasannya adalah begini. Satu hari itu kita 8 jam kerja. Satu hari kita 8 jam kerja. Tim kita, semua anak sales kita, tim sales kita juga 8 jam kerja. Kalau ingin memahami bedanya terkait dengan efektif dan efisien, maka saya bahas ketika saya memiliki satu papan di depan darts game yang kita lempar anak panah kecil-kecil itu. Pertanyaannya menjadi satu. Berapa banyak anak panah yang harus Anda, atau darts ya, kita sebut darts ya. Berapa banyak darts yang Anda butuhkan untuk mendapatkan satu darts itu yang bullseye tepat di tengah. Oke. Lalu pertanyaan juga yang kedua, apakah darts yang tidak kena di tengah itu tidak dapat dihitung? Membicarakan efektif adalah 8 jam kerja kita gunakan melontar darts itu sebanyak-banyaknya. Perhatikan, untuk membicarakan efektif dan efisien ya, ada dua pemahamannya. Berapa banyak yang kita butuhkan untuk kita lempar, dan satu, dari yang banyak itu berapa yang bullseye di tengah. Maka efisien itu adalah dari 8 jam kerja itu seberapa banyak. Nah, kalau bicara banyak maka bicara quantity. Dari yang banyak tersebut, berapa yang tepat mengenai tengah bullseye, itu disebut dengan quality. Maka di tengahnya inilah yang kita sebut dengan versusnya. Efektif adalah membicarakan berapa banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dalam waktu satu hari. Ya. Efisien itu berdasarkan kuantitasnya, kalau kualitasnya itu efektifnya. Sehingga bicara kuantitas itu membutuhkan motivasi. Yes, saya sepakat. Kalau bicara kuantitas itu membutuhkan motivasi. Dari gagal saya lakukan lagi, gagal saya lakukan lagi, gagal saya lakukan lagi. Itu saya memiliki motivasi yang sudah matur. Tetapi dalam sebuah proses, tidak cuma dibutuhkan seberapa banyak aktivitasnya, melainkan
seberapa tinggi kualitas dari aktivitasnya. Nah, ini yang akan kita bahas tuntas sore ini. Maka tidak salah sih, tidak salah kalau jika Anda ingin melakukan motivasi, memberikan motivasi kepada semua tim Anda, ya, itu tidak ada masalah. Kalau memang saya bilang, kok saya mau memberikan motivasi kepada tim saya, oke, Anda melakukan motivasi, itu nggak ada masalah. Tetapi motivasi itu hanya akan meningkatkan dari kuantitas. Sementara di sebelah kanannya ada satu hal yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Jadi kualitas versus kuantitas. Nah, ini disebut dengan atau biasa yang akan menjadikannya adalah skill. Nah, ini menjadi perhatian Bapak Ibu kita sebagai sales leader. Jika sales team kita atau salesperson kita atau tim sales kita tidak mencapai target, tidak melulu permasalahan utama di motivasi. Tetapi justru kebanyakan permasalahannya adalah di skill. Orang merasa tidak tercapai target karena motivasi. Padahal yang paling krusial dan kritikal adalah skill. Skill tidak dapat dipompa dengan motivasi. Anda memberikan orang semangat, Anda memberikan orang motivasi, atau biasa kalau di beberapa perusahaan menyebutnya motivational program, dengan memberikan insentif, ya, di kurun waktu tertentu, siapa yang mencapai target lebih dulu, siapa yang mencapai target lebih tinggi, akan mendapatkan sebuah hadiah, rupiah, ataupun barang. Anda merasa program-program seperti itu akan nge-boost up performa. Yes, indeed. Memang ada beberapa sales yang ketika diberikan program ini, dia samber, dia makan. Maka cross check di tempat Bapak Ibu sekalian, koreksi kalau saya salah. Biasanya di program-program tersebut yang kita sebut motivational program, itu yang keluar nama sebagai pemenangnya dia lagi. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal tersebut? Ya, begitu dikasih insentif, oke, di 3 bulan ini siapa yang mencapai target lebih dulu dan tinggi akan dapat uang misalnya 1 juta, 2 juta, atau akan kita berangkatkan keliling Eropa dan lain sebagainya. Itu yang pergi dia lagi. Beberapa waktu lalu saya dipanggil dan diundang untuk berbicara di depan para agent insurance. Ya, permasalahan utama di tempat mereka adalah merekrut satu. Ya, rekrutmen di permasalahan mereka itu paling nomor satu, paling krusial dan paling bermasalah. Yang kedua, setelah direkrut, sudah banyak direkrut, ternyata yang berhasil untuk didevelop dan dilatih untuk ke level jenjang selanjutnya itu nggak lebih dari 20 sampai 30%, bahkan masih di bawah 20%. Ya, maka di situ Bapak Ibu sekalian, ini mumpung masih awal tahun, masih bulan Maret, masih mau masuk ke April gitu ya. Di sini waktu kita untuk introspeksi, apakah tim yang sama ketika sesi kemarin, apakah tim yang sama yang kemarin bersama-sama kita di 2024 itu masih relevan untuk kita pertahankan di tahun 2025. Bicara dipertahankan ada dua. Pertahankan orangnya atau pertahankan kemampuannya. Tapi menjadi pertanyaan saya sih, kalau Anda mau jawab boleh, mau diskusi dari sekarang juga hayo ya. Pertanyaan saya, tingkat kemampuan masing-masing tim Anda di 2024 bagaimana? Kemampuan apa yang menurut Anda belum mereka punya atau belum mereka kuasai di tahun 2024? Lalu, apa planning Anda di 2025? Pengembangan seperti apa yang harus kita lakukan?
pelatihan apa yang perlu kita lakukan. Jadi budget yang kita sudah alokasikan akan digunakan dengan efektif dan efisien. Nah, sampai di sini. Ini masih pembuka loh ya. Ini masih pembuka. Ya, ini masih pembuka. Beberapa pertanyaan tadi harusnya bisa saya tujukan bukan cuma ke leadersnya, tapi juga untuk para sales yang sekarang mungkin join di sesi ini. Kalau Anda sebagai leaders, seberapa tingkat kemampuan tim Anda, mana yang masih rendah dan mana yang perlu dipompa lebih dulu di awal tahun. Dan jika Anda sebagai seorang salesperson, apa yang harus saya kembangkan terhadap diri saya untuk menjawab tantangan 2025? Teman-teman, 2025 ini saya jujur aja to be honest saja melihat dan membaca berita-berita di surat kabar, di newspaper ya, dan lihat di beberapa detik.com, Kompas segala macam. Ini situasi 2025 ini bukan menjadi lebih baik loh. Contoh satu lah, beberapa perusahaan raksasa di Indonesia terpaksa membangkrutkan diri dan mereka memecat ribuan karyawan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ribuan karyawan ini artinya ada di lapangan, ada di pasar. Maka kalau bicara supply dan demand, sudah ada ketimpangan antara supply dan demand dari sisi human resources. Jadi satu aja, Sritex aja, 10.000 karyawan kurang lebih kalau tidak salah. Itu dirumahkan. Pertanyaan saya, apakah 10.000 karyawan ini tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kemauan? No. Ada dari mereka yang sudah memiliki kemampuan dan kemauan itu di atas rata-rata. Maka artinya apa? Di sini ya, supply tenaga kerja meningkat karena dengan banyaknya, dengan maraknya perusahaan membangkrutkan diri. Artinya kita nambah pesaing loh. Tim kita pun tambah pesaing. Ya, tim kita tambah pesaing. Ya, maka jika Anda bukan perusahaan yang memiliki budget berlebih untuk merekrut sales team atau salesperson di tahun ini, maka pilihan Anda cuma satu, melakukan pengembangan dan pelatihan tim. No choice. Saya baru sebutkan itu. Apakah Anda sudah dengar Pizza Hut juga mulai menutup beberapa gerainya? Kentucky sudah menutup berapa gerainya. McDonald pun sudah menutup beberapa gerainya. Artinya apa? Ada kelebihan sumber daya di pasar yang akan menjadi pesaing kita ataupun tim kita di kemudian hari. Catatan lo Pak ya, catatan lo ya. Mereka yang diberhentikan atau yang keluar yang sekarang jobless dari perusahaan yang bangkrut, itu mereka bukan orang pemalas dan bukan orang yang tidak memiliki kemampuan. Dan tidak jarang itu juga menjadi pesaing kita loh sebagai leaders ya. Nah, ini sebagai overview sedikit aja untuk pembuka. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke materi lagi. Membicarakan satu posisi yang disebut dengan sales leader yang kita kenal. Ada satu pola pikir yang saya akan share kepada Anda bahwa tindakan manajemen mempromot sales topnya, sales top performance mereka untuk menjadi supervisor dan untuk menjadi leaders, itu adalah cara apresiasi sales terburuk. Itu menurut saya. Cara mengapresiasi, kalau Anda ingin membuat sales team Anda menjadi demotivate, atau sales team Anda menjadi tidak mau untuk satu tim dengan Anda, gampang. Anda promote mereka, mereka bubar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pemahaman yang sangat terbalik dan benar-benar kontroversial. Di beberapa pelatihan orang nanya, kenapa justru promosi itu menjadi cara terburuk dalam mengapresiasi sales performance? Karena perhatikan Bapak Ibu ya, ini dia nih satu nih. Mungkin kita nggak tahu kenapa banyak sales kita udah bagus, performance-nya tinggi, performance-nya bagus, ketika ditawarkan untuk naik mereka nggak mau. Dengan simpel mereka bilang, kalau saya jadi leader, saya jadi supervisor, saya nggak dapat insentif lagi Pak.
Apakah benar jawabannya hanya itu? No. Ternyata permasalahannya tidak sesimpel itu dan tidak semudah itu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya. Dua hal yang saya tahu ya. Untuk saya memberikan satu legitimasi kepada salah satu sel saya sebagai predikat, bukan legitimasi, predikat sebagai self top performers adalah hanya dua alasannya. Hanya dua kriterianya, yaitu apa? Tercepat mencapai target. Siapa dari semua sales team saya yang paling dulu mencapai target? Saya punya 10 orang, siapa yang paling cepat mencapai target? Itu nomor satu. Kriteria pertama. Yang kedua, siapa yang paling tinggi? Dari 10 ternyata ada 4 yang sampainya bareng. Sama-sama target, dikasih target 1 bulan sampai dengan tanggal 30, tapi tanggal 15 mereka udah achieve target. Ada 2 sampai 3 orang dari 10 orang. 2 sampai 3 capai lebih dulu dari 10 yang lain. Maka orang ini sudah memegang satu kriteria untuk kita predikatkan menjadi top performer. Yang kedua adalah selain tercepat juga tertinggi. Ketika saya sudah dapat 3 dari 10 nama yang achieve target lebih dulu dari antara yang lainnya, maka kriteria kedua akan saya pakai atau saringan kedua akan saya gunakan. Siapa yang paling tinggi? Jadi kualitas seorang sales untuk mendapatkan predikat top performer itu hanya dua. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling tinggi. Nggak ada lagi, Pak. Siapa yang paling taat agama nggak dipilih dalam dunia sales. Nggak, Pak. Ya, pokoknya siapa yang cepat, siapa yang tinggi, itu akan dapat langsung lah. Dia dapat top performance, dia dapat pergi jalan-jalan, dia dapat insentif itu, dia dapat uang dari saya segala macam lah. Bonus-bonus segala macam meningkat. Tercepat dan tertinggi. Maka ketika hari ini saya mendapatkan predikat itu, misal ya, saya adalah timnya Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan kasih, Pak Alfa, Eva sini Pak. Ya Pak Ridwan, gimana Pak? Kamu dalam kurun waktu tertentu 2 tahun berturut-turut sales saya yang tercepat sampai target dan tertinggi sampai target. Oke, maka saya angkat Anda atau saya berikan predikat Anda adalah top performer. Saya bangga. Oke, terus Pak, hadiahnya ini, dan di samping hadiah ini, maka perhatikan, Anda bawa 2 tiket ini, jadi ada Pak Ridwan kasih saya 2 tiket, tercepat dan tertinggi, ada 2 tiket ya, ada 2 tiket. Oke nih, inilah ya ini, ada tiket tercepat dan tiket tertinggi. Saya pegang 2 tiket sekarang. Lalu Pak Ridwan bilang ke saya, Pak, kamu pergi ke ruangan sebelah, ya. Itu ada Mas Aldo, tukarkan tiket ini dengan kursi untuk masuk ruang sebelah. Karena syarat untuk masuk ruang sebelah adalah 2 tiket ini. Oke Pak, itu pas saya keluar, saya lihat di atas ruangannya yang ada Mas Aldo di situ, ruangan itu adalah supervisor atau sales leader. Maka saya datang, saya hampiri Mas Aldo, saya dikirim sama Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan katanya meminta saya untuk memberikan ini kepada Mas Aldo. Mas Aldo ngecek, oke, oh tercepat, tertinggi. Oh kalau begitu silakan masuk, Mas Alfa. Begitu saya masuk, seiring saya masuk, 2 tiket ini kan saya tidak bawa masuk lagi. Sepakat nggak Bapak Ibu sekalian? 2 tiket ini udah nggak saya bawa masuk ke ruangan tersebut. Karena 2 tiket ini tukeran buat saya bisa masuk. Tukeran buat saya eligible masuk ke ruangan tersebut. Maka di ruangan tersebut sama kayak saya ngisi bensin di Pertamina. Mulai dari nol lagi ya Pak. Lalu ini sudah ada miskom ini. Sudah ada miskom. Miskomnya di mana? Banyak leaders berpikir bahwa dengan mempromot sales performer kita, top performer kita, itu secara otomatis mereka dapat memimpin sales lain untuk menjadi sales leader.
Padahal tadi saya lihat ya mekanismenya saya detailkan ya. 2 tiket tercepat tertinggi di depan pintu masuk saya tukarkan oleh Mas Aldo dan tiket ini diambil oleh Mas Aldo sebagai tukerannya saya diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Di depan pintu ruangan tersebut tertulis sales leaders. Maka di ruangan tersebut saya duduk dengan tanpa ilmu apapun, tanpa pengetahuan apapun. Lalu apa yang terjadi? Tidak sampai beberapa menit, Anda muncul di depan ruangan dan Anda bilang, "Fah, perkenalkan ini ada si A, B, C, dan D. Siapa mereka? Mereka adalah tim Anda nanti. Anda sekarang sudah menjadi sales leader." Ini logikanya di mana? Saya kemarin itu kan top sales. Saya kemarin itu kan jago jualan. Lalu hari ini saya dipromot langsung kebebanan 5 orang, 2 orang, 3 orang, 30 orang, berapapun orangnya. Dan Anda bilang ke saya, "Pak, pimpin mereka supaya jadi kayak kamu." Lah, ini logikanya di mana? Lalu ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya pegang posisi tersebut, saya gagal. Anda bilang, saya bodoh. Anda bilang, saya tidak bisa. Anda bilang, saya tidak becus. Ini sebenarnya yang tidak becus saya atau Anda? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah di posisi sebagai sales leader loh ya. Maka saya yang kemarin, saya yang di ruangan sebelumnya adalah, perhatikan, saya orang sales yang jago jualan. Nah, ini nih, ini ilmunya nih, ilmu jago jualan ya. Ini jago jualan. Sekarang di ruangan yang baru, saya dituntut untuk menjadi orang yang jago membuat orang lain jago jualan. Orang bisa makan, belum tentu bisa masak makanannya, Pak. Saya mungkin bisa menceritakan apa aja yang menu yang ada di makanan tersebut, tapi bukan berarti saya jago untuk masaknya. Maka jago jualan saya sebagai individu yang jago jualan. Dan sekarang di posisi yang baru, Anda menuntut saya, argo sudah jalan, langsung jalan argonya, dan saya dikejar target untuk menciptakan orang-orang lain yang jago jualan lagi. Sementara jago jualan dan jago membuat orang lain jago jualan, memiliki skill set yang berbeda jauh. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Bisa dua kita melihatnya, dua sisinya. Satu adalah kita menjadi salah satu korban program tersebut. Ya, berapa tahun lalu kita terjebak dalam buayan kata-kata atasan kita. Dan sekarang mungkin ada yang sudah berhasil survive dengan segala macam cara. Anda dan kita sudah survive, tapi saya pun tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan tidak sedikit pula newbie leaders yang gagal. Secara Pareto, hukum Pareto, menurut saya, feeling saya, koreksi kalau saya salah, yang gagal pasti lebih memiliki angka terbanyak dibanding yang berhasil. Nah, paradigma tersebut membuat stagnan industri sales. Stagnan seperti apa? Banyak orang sales yang jago jualan, tapi mereka tidak mau ketika mau dipromosikan. Sehingga industrinya tidak dinamis. Maka industrinya itu menjadi gendut, Pak. Gendutnya kenapa? Anda lihat, banyak sekali salesperson, tapi sedikit sekali sales leader. Dalam artian kualitasnya ya. Orang sebagai sales leader yang berhasil menciptakan salesman yang baru sebagai top performer. Itu kehitung jari. Maka supervisor banyak.
Sales supervisor banyak. Sales manager juga banyak. Tapi sales leader, banyak perusahaan rela menginvestasikan dana lebih untuk mendapatkan atau menciptakan sales leader. Oke. Saya izin lanjut kalau begitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke materi dulu ya. Kita masuk ke materi. Maka di dalam dunia sales itu dikatakan kita sudah bisa buat kesimpulannya sama dengan yang dilakukan yang dikatakan oleh Simon Sinek bahwa leaders itu are not responsible for the result. Leaders itu tidak bertanggung jawab kepada result. Tetapi leaders itu bertanggung jawab terhadap orang yang memiliki tanggung jawab kepada result. Perhatikan. Simon Sinek mengatakan, saya sebagai leaders, Pak Kunta, Pak Ridwan, dan teman-teman yang lain, sebagai sales leader, tugas dan tanggung jawab Anda bukan kepada result. Tapi tugas dan tanggung jawab kita itu kepada orang-orang yang memiliki responsibel kepada result. Jadi kemarin kita adalah player, Pak. Tapi sekarang kita adalah the man behind the gun. Kemampuan tim tergantung dari Anda. Kemampuan tim tergantung dari kemampuan Anda memanfaatkan sumber daya semua di bawah tanggung jawab Anda. Nah, saya mau lebih fokus kepada Anda, bukan tim. Maka kemampuan seorang manajer tim sepak bola itu menjadi penentu yang sangat krusial sampai dengan saat ini. Yang kita lihat bahwa kesedihan telah terjadi di teman-teman kita, sahabat kita, para penggemar MU yang harus dengan rela berapa? Peringkat 13 sekarang. Terdegradasi, seingat saya berapa waktu lalu peringkat 13 ya. Masih di 13. Seberapa sulit buat naik dan dia terdepak di 13. Sejak kapan sih? Mungkin kalau saya tidak terlalu mengikuti untuk Liga Inggris, tapi dari pengetahuan saya ini semenjak ditinggalkan oleh Ferguson. Gonta-ganti pemain itu sulit. Maka saya sedang menunggu timnas kita bagaimana nih. STY nggak ada, siapa? Jadi sebenarnya saya mengikuti berita itu bukan semata-mata melihat dari sisi sepak bolanya saja, tetapi di situ dari menjadikan kepemimpinan juga. Siapa yang bisa mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan diri sendiri? Oke, saya lanjut. Kenapa? Karena menurut Denzel Washington, nah tadi adalah Simon Sinek, menurut Denzel Washington, yang sering terkecoh sebagai leaders adalah kita itu suka bingung antara movement dan progress, Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini kita yang senang banget kalau dibilang target kita tercapai? Ya, semua senang lah ya, semua senang. Semua senang. Kalau saya tanya target tercapai sama tidak tercapai, siapa yang senang? Oh, semua senang. Semua senang. Tetapi tercapai target itu adalah movement. Tetapi belum tentu berprogres. Progres itu seperti apa? Secara proses saya lakukan. Secara proses saya kerjakan. Artinya semua orang di tim saya itu berkembang dari sisi kemampuan. Walaupun mungkin saat ini target belum tercapai. Maka ada dua hal yang benar-benar Anda harus pahami dan pelajari di luar dari sesi kita sore ini yang sangat singkat. Anda silakan cari dari literatur manapun. Apa perbedaan antara movement dan progress. Lalu selama ini kita terperangkap masih di movement atau sudah menganut azas progress. Movement bisa aja kita tercapai target. Progress seringkali kita tidak tercapai target. Nah, maka kita lihat di sini ya, kita masuk di sini. Menurut J. Abraham, saya ambil sedikit teori, sedikit saja teorinya lah, karena dari tadi saya nggak ambil teori, saya sekarang ambil teori. Menurut teori dari J. Abraham,
Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh beliau, yaitu Marketing Genius, dikatakan begini, Pak. Simpelnya aja. Sales merupakan sebuah proses. Sales is proses. Proses dapat diukur. Apapun yang terukur dapat dikembangkan. Nah, pertanyaan saya sekarang tidak perlu dijawab. Anda introspeksi diri Anda sebagai leaders. Pertama, ukuran KPI atau pencapaian tim sales Anda, apakah sudah mengukur proses atau masih mengukur hasil akhir? Saya pernah berdebat sama salah satu peserta dan kebetulan leaders. Coach, kita ukur kok proses. Saya ukur kok. Saya tahu tiap anak saya minggu ini berapa hasilnya, minggu lalu berapa hasilnya, bulan ini berapa, tahun lalu berapa, hari ini berapa, kemarin berapa. Kita ukur kok. Ukur apanya? Ukur pencapaiannya. Bukan itu yang dimaksud oleh J. Abraham. Yang dimaksud oleh J. Abraham adalah yang diukur adalah prosesnya. Bukan cuma hasil akhir. Pertanyaan lagi, apakah Anda sudah mengukur prosesnya? Nanti sebentar lagi akan saya tampilkan, akan kita simulasikan. Saya akan simulasikan. Ini simulasi ya Pak ya, simulasi. Jadi jangan diperdebatkan bahwa industri kita berbeda. Enggak. Lepasin dulu semua colokan di kepala Anda. Lepasin dulu bahwa Anda berasal dari industri yang berbeda. No, saya mau Anda belajar konsepnya dulu. Oke, kita lihat. Nah, dari sini. Kalau di dalam dunia sales terdapat angka dan konfigurasi seperti ini. Yang proses adalah, jadi gini, ada daftar nama ditelepon untuk janji bertemu, pertemuan akan menghasilkan penjualan. Nah, menurut saya, menurut hemat saya, dan menurut pengalaman saya, semua industri memiliki siklus yang sama. Sepakat, Pak? Kalau sepakat, acungkan jempol ke kameranya. Nah, sama. Sama, Pak. Mau industri pelatihan juga sama, punya daftar nama, punya telepon orangnya, tawarin produk dan layanannya, terus ajak ketemu kalau perlu, lalu jualan, closing. Ini sama. Maka kalau saya kasih angka di situ, dan di sini proses atau aktivitasnya, aktivitas sales itu cuma dua. Terlihat dari simulasi di sini. Aktivitas sales itu cuma dua, yaitu call dan visit. Telepon untuk janji temu, pertemuan untuk mendapatkan penjualan. Semakin kompleks produk atau layanan Anda, semakin tinggi kebutuhan untuk bertemu dengan customer. Saya kasih angka di situ, karena kata J. Abraham harus dimasukkan angka. Dari 10 daftar nama, ternyata yang nyambung dan bicara langsung 5. Dari 5 orang yang nyambung dan bicara langsung, teleponnya nyambung dan saya bicara langsung. Halo, selamat pagi, bisa bicara dengan Pak Jovi? Ya, saya sendiri. Itu satu call. Dari 10 daftar nama, yang nyambung dan bicara langsung 5. Dari 5 yang nyambung dan bicara langsung, hanya 3 yang mau diajak bertemu. Dari 3 pertemuan, hanya terjadi 1 closing. Kenapa? Hampir di semua sesi leaders atau sesi sales, ketika saya menanyakan, pertanyaannya simple kok. Kalau saya mau meningkatkan angka 1 ini, jadi 3 atau 4 atau 2, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu apakah Anda termasuk orang kebanyakan. Saya langsung singkat aja. Mereka langsung secara optimis dan semangat sekali mengatakan bahwa ininya Pak, ininya coach dinaikin coach. Ininya jadi 15 atau jadi 20 daftar namanya. Atau jadi 30. Karena menurut mereka, dan mungkin juga salah satu dari Anda menyepakatinya, jika daftar nama ditingkatkan, maka closing meningkat. Kebanyakan orang begitu. Saya tidak berharap Anda termasuk kebanyakan orang, tapi tidak melepas kemungkinan Anda berpikir di kebanyakan orang. Jawabannya tidak seperti itu.
Maka untuk meningkatkan angka 1 ini, angka closing ini, Anda masih cukup dengan 10 data. Maka bagaimana 5 ini menjadi 10? Bagaimana membuat 3 ini, ya, 3 ini pun menjadi 10. Maka saya punya potensi closing 10. Pertanyaan selanjutnya pasti adalah how? Bagaimana saya bisa buat 10 daftar nama, 10 call, 10 visit, dan 10 closing? Maka jawabannya sudah pasti adalah tingkatkan skill. Jadi, untuk meningkatkan performa tim Anda, bukan daftar nama ditambahkan, tetapi skill-nya ditingkatkan. Karena daftar nama ditambahkan berpuluh kali lipat, jika kemampuannya masih yang sama, hasil tidak menjanjikan yang sama. Karena kemampuan tinggi pun belum menjamin hasil bagus, apalagi kemampuan rata-rata. Sampai sini, semoga teman-teman bisa ikut. Saya lanjut kalau bisa ikut, ya. Oke, saya masukkan unsur rasio di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya masukkan unsur rasio. Maka bicara rasio, ini calling, visit, hot prospect, dan closing. Ya, konsepnya, saya ingin Anda pahami konsepnya. Perhatikan, saya nggak mau kelepas dan saya nggak mau kelewat, teman-teman sekalian. Waktunya juga sudah mepet. Perhatikan, kalau target saya di 1,25 M, 1 bulan, perhatikan. Kalau target saya alfa 1,25 M 1 bulan, ya, dengan rata-rata penjualan saya selama ini di perusahaan Anda, rata-rata penjualan saya lo ya, misal saya udah 3 tahun di tempat Anda, saya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, berapapun, walaupun baru 3 bulan, 4 bulan pun saya di tempat Anda, karena lihat ya, tujuan saya mau tahu apa yang harus saya lakukan dengan target saya gitu loh, aktivitas apa dan seberapa banyak, kuantitas dan kualitas. Kalau saya target 1,25 M, ternyata dari data saya temukan rata-rata penjualan saya adalah 100 juta per customer. Nah, ini yang dimaksud oleh J. Abraham tadi. Rata-rata penjualan ini tercatat atau tidak di perusahaan Anda. Oke? Itu proses. Ternyata rata-rata penjualan saya di 100 juta per customer. Maka saya membutuhkan 13 customer. Sepakat ya? Ikut ya teman-teman ya, logika lah. Maka saya butuh 13 customer. Karena kemampuan saya closing itu tiap customer 100 juta. Target 1,25. Saya tidak mungkin sama dengan Pak Ridwan. Sepakat ya? Karena mungkin Pak Ridwan rata-rata closingnya di 200 juta. Pak Ridwan nggak perlu mungkin sampai 13 customer. 6 saja udah cukup dia. Karena beliau 200 juta per customer. Atau saya yang hari ini dengan saya yang minggu lalu kemungkinan berbeda. Jadi target bisa sama di setiap sales, tetapi beban kerja setiap sales tidak mungkin sama. Sales yang sama setiap hari pun tidak mungkin sama. Untuk saya dapat meningkatkan hasil saya 3 kali lipat, si 1,25 M ini menjadi lebih, mungkin jadi 3 M, mungkin jadi 6 M, mungkin jadi 7 M nih, si 1,25 M ini menjadi tingkat lebih. Maka ada 2 cara besar, secara general yang bisa dilakukan. Satu, tingkatkan aktivitasnya, ya. Satu, tingkatkan aktivitasnya. Yang kedua adalah tingkatkan kemampuannya. Yang mana yang paling cepat untuk kita dapat tingkatkan antara tingkatkan kemampuan dan aktivitas? Udah pasti jawabannya aktivitas ya.
Hari ini saya minta mereka telepon 30 pun bisa saya buat hari ini ya, dengan segala macam, perdebatan, tapi secara prinsip bisa. Nah, maka perhatikan Bapak Ibu, bicara skill ya, kalau will ini di luar dari area sini lagi. Will itu coaching kita harus ya, beda. Maka kita lanjut di sini sedikit, kualitas dan kuantitas. Yang mana yang kualitas? Yang kualitas adalah rasio. Appointment ratio, success ratio, closing per customer, itu kualitas. Kuantitas yang mana? 520, 52, 13, itu kuantitas. Maka menurut Anda analisa, mana lebih penting di bisnis Anda? Apakah kualitas atau kuantitas? Atau tidak semudah itu memikirkan memilih antara kuantitas dan kualitas. Kuantitas bagus tanpa kualitas juga bohong. Kualitas tinggi tanpa didukung oleh kuantitas pun nggak ada hasilnya namanya. Oke? Oke. Selanjutnya, ini cara untuk meningkatkan skill. Kalau untuk will, banyak materi, banyak hal, karena itu adalah intangible. Ya, kita harus bahas separate sesi. Ya, maka untuk meningkatkan kualitas kita lihat, jika jumlah data yang berhasil ditelepon dan nyambung bicara langsung, itu rasionya kecil, maka dapat dipastikan kualitas data Anda yang tidak bagus. Jika masing-masing tim sales Anda sudah nyambung telepon, tapi tidak berhasil pertemuan, contoh, Pak, telepon dong. Misal Pak Ridwan atau Pak Kuntat, atasan saya tanya, Pak, udah telepon orang belum? Udah Pak, nggak ada yang mau Pak ketemu. Nah kita lihat ya, sudah ditelepon, nyambung teleponnya, nyambung Pak, tapi nggak mau ketemu. Apakah appointment skill tim kita yang rendah atau validitas laporan yang masih rendah? Ya sebenarnya dia nggak telepon sih, nggak ada yang ngecek ini. Yang ketiga, jika sudah ketemu tapi tidak closing atau sulit mendapatkan penutupan penjualan atau closing, maka ada dua skill yang harus dikembangkan, yaitu presentation skill dan closing skill. Maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulan kita sementara, saya tinggal satu slide lagi untuk mendiagnosa tri. Ada nanti diagnosanya, ini sangat bagus sekali. Maka satu, kesimpulan kita. Dua aktivitas sales. Yaitu apa? Call dan visit. Di industri apapun. Anda tingkatkan telepon, maka visit akan meningkat. Kalau visit meningkat, maka probabilitas untuk closing tinggi. Saya sekolah, dengan saya sekolah sampai S1, meningkatkan probabilitas saya untuk mendapatkan pekerjaan lebih tinggi. Nah, maka it's about probabilitas. Semua di dunia ini cuma permasalahan kemungkinan dan probabilitas. Maka semua usaha kita hanya untuk sebatas meningkatkan kemungkinan. Apapun itu. Dua skill, call, dan visit. Skill dasarnya adalah tiga. Skill dasarnya tiga, yaitu apa? Appointment skill, presentation skill, dan closing skill. Skillnya tiga. Ini skill dasar. Ini kemampuan dasar, Pak. Maka saya lanjutkan. Ini diagnosa trinya. Jika sales Anda tinggi, saya tidak akan bahas detail, tapi ini saya akan kirimkan materinya kepada Anda setelah sesi nanti. Kalau tim Anda yang termasuk golongan sales yang tinggi, kita lihat dulu. Sales tercapai, target tercapai karena aktivitas sudah tinggi, atau dia target tercapai aktivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini semua di bawahnya, saya tidak akan jelaskan satu persatu, silakan Anda baca satu persatu. Jika ada kurang paham atau butuh diskusi, Anda sudah catat nomor HP saya. Oke, Anda sudah catat HP saya. Dan ini yang saya lakukan loh ya. Yang saya lakukan Pak, selama saya jadi tim sales, ini diagnosa tri satu slide ini. Ini saya print, saya cetak gede-gede, saya tempel di tempat ruangan di kantor saya yang sales ngumpul. Agar mereka langsung ngecek. Kalau salesnya tinggi karena aktivitas tinggi, maka lihat di kanan. Aktivitas tinggi, dia salesnya tercapai karena volume tinggi atau volume rendah. Jadi volumenya rendah, berarti kalau volume tinggi, jumlah customer rendah.
Kalau volumenya rendah, maka jumlah customer tinggi, tapi closingnya rupiahnya kecil. Dua permasalahannya. Nah, bagaimana dengan orang yang salesnya tidak tercapai? Ini untuk orang yang salesnya rendah. Rendahnya karena kenapa? Dia karena tidak beraktivitas. Aktivitas dua loh ya. Call-nya nggak melakukan, visit tidak melakukan. Maka tidak tercapai target. Atau sudah melakukan call dan sudah melakukan visit, masih nggak capai target. Nah, ini jawabannya. Aktivitas mana yang rendah? Call-nya yang rendah atau visitnya yang rendah? Kalau call yang rendah, maka kemungkinan permasalahannya satu dari empat ini. Atau dua atau empat-empatnya mungkin. Jika visit yang rendah, call-nya sudah tinggi, maka kemungkinannya penyebabnya adalah empat hal yang ini. Yang di sebelah kanan agak aneh, Bapak Ibu sekalian. Ada sales yang bilang, saya nggak capai target, Pak, tapi saya sudah lakukan call dan visit tinggi banget, Pak. Banyak banget deh, Pak. Pokoknya call sampai visit, sampai saya nggak ingat saking banyaknya. Nah, tapi target tidak tercapai, maka ada indikasi laporan fiktif. Kalau laporan fiktif, maka permasalahannya attitude. Dan Anda lihat di bawah attitude, saya tidak menemukan lagi obatnya apa. Karena buat saya, kalau sudah berbohong, udah nggak ada obatnya, Pak. Apoteknya tutup. Jadi kalau ditanya mau mau yang bodoh atau tukang bohong, saya lebih baik ambil yang bodoh. Tapi kalau ternyata memang benar, call-nya tinggi, visit tinggi, tapi tidak ada closing, maka kemungkinannya yang ini. Diagnosa tri, Pak. Pertanyaan saya, dari mana saya buat ini? Dari report, Pak. Report yang Excel tadi. Tadi report Excel saya buat simulasikan dan ini akhirnya saya buat diagnosa trinya dengan satu sistem di laptop yang if then. If A maka ini, if B maka ini, if C maka ini. Saya ketemulah dengan hal ini. Maka karena saya sales leader, sudah pasti waktu di lapangan saya akan semakin kecil, maka waktu di depan laptop akan saya gunakan untuk menganalisa semua data yang ada. Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekian dari saya serahkan ke panitia. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.